Sekarang kita lanjutkan. Kalau sejarah munculnya nggak perlu kita bahas. Dan yang penting harus perhatikan bahwa Ahlussunnah ini orang yang gharib di tengah-tengah masyarakat, asing di tengah masyarakat. Karena masyarakat melakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang baik. Ahlussunnah ini orang yang baik di masyarakat. Dan mereka selalu memperbaiki. Alladzina yuslihuna inda fasadin nas, orang-orang yang selalu memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jadi kita ini selalu memperbaiki. Yang pertama kali yang kita perbaiki apa yang pertama kali? Yang pertama kali kita perbaiki apa? Akidah dulu, akidah masyarakat. Sampai mereka beribadah hanya kepada Allah. Perbaiki akidah mereka, perbaiki ibadah mereka, perbaiki akhlak mereka dan yang lainnya. Maka ciri Ahlussunnah sebagaimana Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 40 di atas tentang ciri ghuraba, orang yang asing di halaman 40, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang-orang yang memperbaiki umat ini di tengah rusaknya manusia. Jadi kita dengan mendakwakan dakwah yang hak, dakwah sunnah ini ingin memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan. Justru dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah itu memperbaiki manusia, memperbaiki akidah mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki keyakinan mereka harus dengan keyakinan yang benar, memperbaiki ibadah mereka. Anda bisa lihat bahwa dengan dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah, Anda bisa lihat, subhanallah, masyarakat ini baru paham tentang agama. Banyak orang dapat hidayah dengan dakwah ini. Anda lihat, saya ambil contoh aja, masjid ya, masjid di Jakarta ini aja ramenya setelah dakwah ini berkembang. Maksudnya rame untuk sholat 5 waktu. Jumat rame, Jumat betul. Tapi yang saya sebutkan sholat 5 waktu. Karena apa? Dakwah ini mengajak orang untuk sholat berjamaah. Yang sebelumnya nggak ada. Bahkan ada dakwah-dakwah yang diadakan umpamanya dari jam 9 sampai jam setengah 12 umpamanya. 10 menit bubar. Bukannya mereka tetap sholat, enggak sholat udah. Gimana? Mesti kan diajak umat untuk sholat berjamaah. Karena ini merupakan syiar dari agama Islam yang besar. Azan itu saja, itu syiar agama Islam yang besar. Bahkan Nabi ketika perang, Nabi tunggu dulu. Ada yang azan atau tidak? Kalau tidak ada yang azan, Nabi perangi. Ketika azan, Nabi gak perangi. Ketika dikumandangkan azan, gak diperangi oleh Nabi. Berarti Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar. Makanya antum bisa lihat di mana-mana orang yang tadinya nggak sholat berjamaah di mana? Di kantor-kantor, di pabrik, di masjid banyak penuh sholat 5 waktu. Dengan dakwah ini dakwah yang diberkahi oleh Allah, dakwah salaf ini, dakwah Ahlussunnah. Tadinya orang banyak nggak pakai jilbab, kita dakwakan wajib pakai jilbab. Banyak yang pakai jilbab, subhanallah. Belum lagi yang lain lah, masalah-masalah yang lain yang sekian banyak. Ratusan dari dakwah yang hak ini yang disampaikan dari sunnah Nabi yang kemudian dilaksanakan oleh kaum muslimin. Makanya dakwah ini dakwah yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus harus dijalankan karena memperbaiki manusia. Memperbaiki manusia, bukan merusak, bukan berbuat beda, tidak. Bukan berbuat syirik, tidak. Justru mengajak manusia kepada persatuan, mengajak manusia kepada jamaah yang hak ini. Kemudian